Shalom, selamat pagi yang mengenang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Sabtu 3 September 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Keluaran pasal 20 ayat 4. 2 Musa 20 ayat 4. Di bahasa Indonesia dikatakan demikian. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan di dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Dang jadi bahenomu di hogana-ganaan, manang suman-suman dia, na di Banua Gijang, nang di Tanoon, rodi na di bagasan aek, na di toruni tano. Demikian firman Tuhan. Amanginang pada zaman Perjanjian Lama, berhala itu menjadi hal yang umum, berbentuk baik itu dari patung kayu, patung batu. Bahkan setelah zaman Yesus Kristus, ratusan tahun setelah Yesus Kristus, patung Yesus Kristus pun dijadikan keramat, dijadikan berhala. Orang-orang datang menyembah kepada patung yang menyerupai Yesus Kristus, para malaikat, Bunda Maria, dan yang lain-lain. Ini disakralkan, dan orang-orang menganggap bahwa ketika dia dekat dengan patung-patung atau foto-foto tertentu, ikon-ikon tertentu yang berhubungan dengan kekristenan, dengan Yesus Kristus, dengan para malaikat, dengan Alkitab, mereka selamat. Di zaman kita ini, pemberhalaan itu melalui patung-patung dan penyerupaan tentang apapun masih berjalan. Bahkan orang-orang Kristen masih melakukan hal-hal yang demikian. Yang unik adalah tingkat pemberhalaan kita naik level di beberapa orang. Artinya naik level, bukan lagi patung-patung, bukan hanya sekedar patung-patung atau ikon-ikon atau foto, tapi salib pun menjadi diberhalakan. Alkitab pun menjadi diberhalakan. Ada orang-orang yang merasa ketika dia pakai kalung salib, atau pakai gelang salib, atau pakai cincin yang ada doa Bapa Kaminya, atau ketika dia mimpi buruk, terus ada Alkitab di sebelahnya, dia taruh di samping kepala atau bahkan di balik bantalnya begitu. Ini adalah bentuk lain dari pemberhalaan. Mengenang. Keselamatan kita bukan dari benda-benda. Salib itu bukan berhala. Darah Yesuslah yang telah memurnikan dan melindungi, membentengi kita. Nama Yesuslah yang berkuasa untuk mengusir segala kejahatan yang ingin menyerang kita. Bukan benda-benda yang kita berhalakan seperti tadi. Alkitab sebagai firman Tuhan berguna untuk kita baca, lalu kita imani isinya. Bukan menjadi seperti ajimat yang melindungi kita. Yesus Kristuslah yang melindungi kita. Begitu juga tentang benda-benda lainnya tadi.
Maka kita diingatkan lagi melalui firman ini bahwa jangan ada bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, di dalam air. Biarlah tetap yang menyelamatkan kita adalah darah Yesus, nama Yesus itu. Itulah yang berkuasa untuk melindungi, membentengi kita dari segala kuasa-kuasa kejahatan. Mengenang dari mimpi buruk, dari hal-hal yang lain. Yang menyelamatkan kita, nama Yesus dan darah Yesus itu yang membentengi dan melingkupi kita. Bukan benda-benda duniawi. Maka kita ingat lagi di hukum Taurat yang pertama dan yang kedua, Tuhan ingatkan, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain kecuali aku. Lalu di perikop ini dikatakan, jangan membuat bagimu patung, karena Tuhan sangat benci diduakan. Manusia pun sangat benci diduakan, diselingkuhi. Tuhan kita itu juga demikian, dia tidak suka ketika kita yang menjadi penyembahnya, ternyata memberhalakan hal-hal yang lain. Bahkan salib, ternyata kita berhalakan dia. Salib menjadi simbol kebanggaan bagi kita orang-orang Kristen, tapi jangan sampai diberhalakan. Alkitab menjadi sumber pengetahuan kita orang-orang Kristen, tapi jangan sampai diberhalakan seperti ajimat tadi. Jangan tempatkan itu sebagai ajimat. Seolah-olah ketika kita tidak memegang Alkitab, maka kita fragile, kita rapuh, kita bisa diserang kapanpun. Seolah-olah ketika kita tidak pakai kalung salib atau gelang atau cincin yang ada dua bapa kaminya, kita fragile, kita gampang diserang, kita rapuh dari serangan-serangan dunia kegelapan. Bukan begitu. Nama Yesus yang ada di dalam hati kita itu, yang kita imani itu, darah Yesus yang sudah kita terima itu, baptisan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus yang telah kita terima itu, itulah yang membentengi kita. Amin. Itu yang telah memurnikan kita, itu yang menguatkan kita dalam melawan segala kuasa-kuasa kegelapan. Jadi jangan takut, jangan khawatir, tidak perlu ada ikon-ikon berhala-berhala apapun di dalam kehidupan kita, cukup nama Yesus saja. Amin, kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami, atas segala anugerah-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang menguatkan kami, mengingatkan kami kembali. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang layak kami sembah. Tidak ada kuasa lain yang mampu membuat kami takut dan khawatir, sebab dalam nama Yesus Kristus, anak-Mu Tuhan kami telah dimurnikan, kami telah dibentengi, kami telah diselamatkan. Biarlah Tuhan segala kuasa-kuasa kejahatan, segala kuasa-kuasa kegelapan, jauh dari kami pribadi lepas pribadi. Biarlah segala kuasa-kuasa kejahatan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami tolak dan kami patahkan, kami batalkan segala ikatan perjanjian juga dengan kuasa-kuasa kegelapan dan kuasa-kuasa kejahatan. Biarlah Tuhan, hanya nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami saja yang membentengi, yang menguasai hati dan pikiran kami. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan di dalam anak-Mu Yesus Kristus telah selamatkan, kuatkan dan bentengi kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini yang mengenang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Horas.